Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam rahmat Allah, dan selalu semangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan, ini akan Ustaz sampaikan terkait mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum masuk ke topik pembelajaran lanjutan, kita akan membahas soal-soal latihan yang diujikan minggu lalu. Nah, setelah itu baru kita akan lanjutkan di bab selanjutnya, yaitu kalor dan perpindahan kalor. Nah, adapun tujuan pada materi kalor dan perpindahan kalor, anak-anak Ustadz melalui media PowerPoint ini, anak-anak Ustadz mampu menyebutkan pengertian kalor dengan baik dan benar. Selanjutnya, melalui media PowerPoint ini, anak-anak Ustadz juga dapat mengetahui dan merumuskan persamaan kalor beserta mengerjakan latihannya dengan teliti dan benar. Baiklah, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama, membahas soal di minggu lalu. Nah, ini Ustadz sajikan hasil dari latihan teman kalian dari kelas 7C, Ananda Maula Ahza, yang telah mengumpul lebih cepat dan dengan jawaban yang sempurna. Barakallahu fiik. Yang pertama, soal yang diketahui nomor 1, diketahui suhu pada derajat 2925 derajat Kelvin. Saya ulangi ya, 2925 Kelvin. Karena biasanya Kelvin memang dibaca tidak menggunakan derajat. Sudah seperti itu ketentuannya. Nah, ditanya berapakah suhu dalam derajat Celcius, ya. Nah, dalam derajat Celcius. Jadi ini merupakan soal konversi dari Kelvin ke Celcius. Nah, biasanya di minggu lalu kalau tidak silap Ustadz, kita sudah membahas dari Celcius ke Kelvin. Nah, dari Celcius ke Kelvin kita langsung menjumlahkan dengan titik tetap bawah Kelvin, yaitu 273. Nah, ini sebaliknya anak-anak Ustadz, sebaliknya dari Kelvin ke Celcius berarti dikurang, ya. Bukan ditambah, dikurang. Dari Kelvin ke Celcius dikurang 273. Baiklah. Jawabannya, ya, Kelvin yang diketahui 2925 dikurang dengan 273, hasilnya 2652. Kita buktikan ya. 5 dikurang 3, 2. 2 kurang 7, kita pinjam ya. 12 kurang 7, 5. Tinggal 8 karena tadi dipinjam. 8 dikurang dengan 2, 6. Nah, 2 dikurang 0, 2. Berarti 2652 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak Ustadz? Paham ya? Ya, ini insya Allah sangat mudah. Baik, yang kedua, diketahui soal pada suhu 95 derajat Fahrenheit dikonversikan ke Kelvin. Nah, berarti dari Fahrenheit ke Kelvin. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Yang pertama, langkah yang lebih mudahnya kita ubah dulu dari Fahrenheit ke Celcius. Nah, boleh tidak dari Fahrenheit ke Kelvin langsung? Boleh-boleh saja. Hanya saja mungkin karena masing-masing Fahrenheit dan Kelvin sama-sama memiliki titik tetap bawah, oleh sebab itu lebih baiknya kita mengubah dulu dari Fahrenheit ke Celcius, ya. Seperti itu. Nah, di minggu lalu
kita sudah mencoba atau sudah pernah ya membahas konversi Fahrenheit ke Celcius. Fahrenheit ke Celcius kan mundur ya kalau kita mengikuti urutan kemarin, C banding R banding F banding K. Masih ingat ya anak Ustadz ya? C banding R banding F banding K. Masih ingat ya? C berarti 5495 untuk perbandingannya. Nah, sehingga dari Fahrenheit ke Celcius kita kurangkan dahulu angka yang diketahui. Fahrenheit 95 dikurang 32 ya. Nah, 95 dikurang 32 hasilnya berapa? Ya, 5 dikurang 2 3 ya. 9 dikurang 3 6 63. Nah, benar atau tidak? Nah, kita ulang ya. 5 kurang 2 berapa? 3 ya. Nah, 9 kurang 3 6 63. Benar ya? Benar. Nah, jadi ini 9/5 ya. Nah, ini ada sedikit kekeliruan ya. Seharusnya 5/9 ya. Ananda Maula Ahja dan teman-teman, ini ada sedikit kekeliruan karena ditanya Celcius, maka seharusnya 5 di atas ya. Nah, ini terbalik ya. Jadi 63 dibagi 9 ya, seharusnya 9 di bawah ya. 63 dibagi 9 itu hasilnya adalah 7 dikali 5 baru 35 ya. Nah, nanti Ananda Maula Ahza dan teman-teman yang lainnya diperbaiki ya. Nah, dari 35 baru diubah ke Kelvin karena tadi ditanya Kelvin ya. Tinggal tambahkan 273 sehingga hasilnya 308. Paham ya? Baik. Selanjutnya, anak Ustadz ya, yang nomor 3 ini adalah soal tentang pemuaian. Nah, jadi ditanya berapakah panjang setelah memuai ya, seperti itu. Nah, maka L sama dengan L0 kali 2 tambah alfa delta T. Nah, ini tulisannya alfa ya, nah Ustadz ya, bukan A, tapi alfa. Nah, ini alfa diperbaiki ya. Alfa adalah koefisien. Untuk koefisien muai panjang. Nah, tinggal masukkan nilainya saja. 2 buka kurung 1 ditambah. Nah, kemarin kan sudah diketahui ya koefisien muai panjangnya ya 1, berapa ini ya. Nah, 1,1 kali 10 pangkat minus 5 ini ya. Nah, dikali dengan delta T. Delta T-nya hasil pengurangan kalau nggak salah Ustadz ya. Nah, kebetulan soalnya nggak kelihatan di sini. 15. Nah, akhirnya tinggal masukkan nilai 2 tambah 3,3 ya. Ini hasil dari penjumlahan ya. Nah, sehingga hasilnya 2,000033 meter. Baik ya Ustadz ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti WA Ustadz ya, jika ada komentar maupun pertanyaan yang ada di benak anak-anak Ustadz semua. Nah, barakallahu fikum yang sudah Ustadz terima, sudah benar, sudah Ustadz langsung nilai ya. Nah, langsung Ustadz nilai di WA masing-masing di minggu lalu ya. Nah, yang belum dinilai nanti konfirmasi ke Ustadz ya. Kenapa? Karena kemarin kalau nggak salah Ustadz hari Jumatnya Ustadz hanya absen ya, hari Sabtunya baru Ustadz periksa. Baik anak-anak Ustadz ya, sudah paham mudah-mudahan insyaallah. Baik, kita lanjutkan materi kita yaitu pengertian kalor. Nah, kalor adalah istilah untuk panas. Nama lain dari panas adalah kalor. Nah, jadi secara etimologi kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke ke benda yang suhunya rendah, seperti itu ya. Nah, jadi berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah ketika kedua bersentuhan. Nah, adapun kalor ini merupakan salah satu besaran turunan, bukan besaran pokok ya. Besaran pokok hanya ada 7, udah kita pelajari ya di pertemuan pertama. Nah, jadi satuan kalor adalah joule ya, disingkat dengan J besar. Nah, jadi adapun konversi kalor. Nah, kalori itu adalah satuan dari kalor juga. Nah, joule juga satuan dari kalor. Jadi mana satuan dalam SI? Satuan dalam SI adalah joule. Nah, jadi ada konversinya juga. Nilai 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau sebaliknya 1 joule 0,24 kalori ya.
Nah, jadi ini dihafal ya, nah Ustadz ya. 1 kalori itu berapa joule? 4,22 joule. Atau sebaliknya, 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Baik, kita lanjutkan. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, ketika suhunya naik, maka zat itu menyerap kalor. Ketika melepas kalor, maka suhunya itu turun. Contohnya seperti ini, ya. Ketika air panas, maka di sini proses ketika misalnya kita merebus air, di situ menyerap kalor. Kenapa menyerap kalor? Karena akan terjadi proses mendidih, ya kan, menguap dan sebagainya. Ketika ia mendidih maka butuh kalor, maka dikatakan menyerap kalor. Nah, es batu misalnya kan ini suhunya pasti rendah ya atau dingin ya. Nah, karena suhunya dingin atau rendah, maka dia melepas kalor, ia tidak memerlukan panas. Nah, ketika ia mencair, maka dia butuh kalor, ya. Nah, jadi ia menyerap kalor ketika ia mencair. Begitu ya, Ustaz ya. Nah, seperti itu. Kalau belum paham nanti silakan baca lagi ya slide ini. Intinya suatu zat menyerap kalori itu maka suhunya akan naik. Nah, jika melepas kalor suhunya akan turun, seperti itu ya. Baik. Nah, ini ada rumus yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Ini merupakan rumus jumlah kalor atau lambang kalor adalah Q ya. Q yang diserap atau dilepas oleh satu zat. Maka rumusnya adalah Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Ini dikali ya Ustaz ya. Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, jika kita menggunakan segitiga ajaibnya, maka Q ini di atas ya, maka dibagi ya. Q dibagi itu sama dengan ini itu sama ya. Jadi C kali M kali delta T. Fungsi dari segitiga ajaib ini nanti ketika nanti ada soal, ketika ditanya C misalnya, maka C sama dengan Q atau Q dibagi dengan M kali delta T ya. Atau ketika ditanya M, maka M sama dengan Q dibagi dengan C kali delta T. Sama juga seperti itu ketika delta T ditanya, delta T sama dengan Q per atau dibagi C dikali dengan M atau M dikali C. Nah, masing-masing untuk penjelasannya, Q adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kalori seperti yang tadi sudah kita bahas. M adalah massa benda, kilogram. C kalor jenis zat dalam joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T kenaikan suhu, baik dalam derajat maupun Kelvin ya. Suhu akhirnya adalah, nah, suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Perhatikan Ustadz. Nah, ini sebuah contoh ya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini langsung Ustaz buat di sini ya. M ini lambang dari massa ya, 1 kg massa. Ya, di sini Q kalor yang diperlukan berarti ditanya Q ya. Nah, suhu awal berarti T0 dan T akhir ya. Afwan. Dan kalor jenis adalah C. Baik. Kita tinggal masuk ke dalam rumus. Nah, ini diketahui tadi ya, nah Ustadz ya, sudah dibuat. Nah, Q MC delta T atau M kali C kali delta T, masukkan nilainya. M 1 kg kali C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius ya, kali dengan 75. Nah, jadi 100 kurang 25, 75 ya. T akhir kurang T awal. Sehingga kita kalikan ya. 1 kali 4,2 kali 10 pangkat 3 ya, kali dengan 75. Hasilnya adalah 315 kali 10 pangkat 3 joule. Atau 315 kilojoule. Kenapa jadi kilo? K ini kilo ya, nah Ustadz ya. Karena dari joule ke kilo ya. Nah, sehingga nah ini 10 pangkat 3-nya kan 1000 ya. Jadi diganti dengan kilo, sudah konversi ke kilo. Paham ya?
Nah, sehingga jumlah akhir yang diperlukan adalah 315 kilojoule. Nah, di sini ada rumus juga jika mencari kalor jenis sesuai dengan rumus yang tadi ya, nah Ustadz ya, yang rumus segitiga ajaib, yaitu kalor jenis itu apa? Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 100 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya adalah C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Nah, ini dia rumus untuk mencari kalor jenis ya. Diambil dari rumus yang tadi, rumus segitiga ajaib yang ini ya Ustadz ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor merupakan kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi ya. Persamaannya C ini kapasitas kalor atau H boleh ya. Q per delta T, atau kalau kita masukkan Q sama dengan M kali C ya. Nah, jika diketahui M, jika diketahui C maka rumusnya ini, jika diketahui Q, diketahui delta T maka rumusnya yang ini ya. Oke. Di mana satuan kapasitas kalor adalah joule per derajat Celcius. Nah, Ustaz, kita lanjutkan sedikit tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat ya. Nah, ini adalah tabel yang pernah mungkin kalian lihat di SD ya, yang tentang perubahan fisika ya. Perubahan fisika ada 6 yang kita pelajarin, yaitu dimulai dari lihat tanda panahnya, padat menjadi cair disebut melebur, nama lain melebur adalah mencair ya. Cair menjadi padat disebut dengan membeku ya. Nah, selanjutnya dari cair menjadi gas, lihat tanda padanya. Cair menjadi gas, misalnya ketika merebus air ya, kan benda cair ya. Nah, ketika direbus menjadi uap air berbentuk gas, nah itu dikatakan menguap. Nah, sebaliknya dari gas menjadi cair itu mengembun. Misalnya ada titik-titik embun. Nah, kenapa ada titik-titik embun pagi? Karena pada malam hari ya terjadi proses itu karbon dioksida, gas-gas itu ya akan menjadi titik-titik air, akan memproses ya sampai pagi hari ya. Karena pengaruh kalor juga maka terjadi proses mengembun. Kalornya apa? Apakah melepas ataupun menerima, antara dua itu nanti Ustaz jelaskan. Mengkristal dari gas menjadi padat. Ini contohnya misalnya knalpot kendaraan ya, atau cerobong asap ya, dari gas awalnya hasil pembakaran ya, pembakaran membentuk gas ya, sehingga menjadi kumpulan-kumpulan partikel-partikel zat padat sehingga yang membentuk menjadi padat. Nah, untuk menyublim ini dari padat menjadi gas. Contohnya misalnya kapur barus. Ya, kapur barus kan bentuknya padat ya. Lama kelamaan kapur barus atau camper orang tua kita di rumah untuk biasanya diletakkan di kamar mandi atau di lemari pakaian untuk mengusir serangga ya. Nah, lama-lama kan dia mengecil. Kemana? Menjadi gas. Ya, bukan dimakan ya, nah Ustadz ya. Kapur barusnya tapi menjadi gas, padat menjadi gas. Nah, di antara keenam ini ada yang menyerap kalor dan ada yang melepas kalor. Kebetulan di sini nggak dituliskan, ini Ustaz sebutkan saja ya, mana yang melepas, mana yang menyerap. Nah, yang melepas kalor ada 3, yang menyerap kalor juga ada 3 ya, nah Ustaz ya. Nah, jadi yang menyerap kalor berarti ketika dia merubah memerlukan panas ya. Misalnya apa? Contohnya misalnya mencair ya, yang termasuk menyerap kalor itu apa saja ya. Mencair, yang di sini mencair ya, ini salah satu nih di antara mereka. Di sini mencair, selanjutnya menguap ya, lihat tanda panahnya, mencair, menguap, dan nah, ini enggak ya, ini menyublim. Jadi ada 3 yang memerlukan atau menyerap kalor ya dalam proses fisika ini, yaitu adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sementara itu yang melepas kalor ketika berubah wujud ada 3 juga, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Ini ya yang warna ini ya, yang Ustaz terangin ya. Mengembun, membeku, mengkristal ini melepas ya, atau tidak memerlukan kalor atau tidak memerlukan panas ketika berubah. Kita lanjutkan ya Ustaz ya. Sudah paham ya? 3 yang melepas kalor dan 3 yang memerlukan kalor. Baik. Nah, perubahan wujud zat yang melepas kalor adalah sebagai berikut. Membeku ya, ini sudah Ustaz jelaskan tadi ya. Misalnya membeku berarti melepas ya,
mengembun, melepas kalor ya. Nah, berwujud yang memerlukan kalor misalnya mencair atau melebur, menguap serta menyeblim. Ada 3 ya yang memerlukan kalor. Baik, kita lanjutkan ya Ustaz. Tadi sudah ya. Nah, ini sudah. Oke. Ini selanjutnya. Baik. Nah, kalor laten. Pernah dengar kalor laten? Nah, kalau belum pernah dengar, ini Ustaz jelaskan. Apa itu kalor laten? Kalor laten itu adalah kalor yang dilepas atau diserap ya pada saat perubahan wujud zat. Jadi kalor yang diserap atau dilepas ya pada saat terjadi peristiwa perubahan wujud zat yang tadi yang sudah saya jelaskan itu disebut dengan kalor laten. Satuannya adalah joule per kilogram. Nah, kalor laten terdiri dari 2, yaitu kalor apa? Kalor lebur atau L, ya, disebut juga dengan kalor sama dengan ya maafkan ya. Kalor lebur ya sama dengan kalor beku ya. Nah, itu yang pertama. Di mana rumusnya L sama dengan Q per M. Nah, jika kita ditanya Q maka rumusnya M kali L. Ini rumus segitiga ajaibnya. Ketika ditanya L, Q dibagi M. Ketika ditanya M, Q per L. Ketika ditanya L, Q per M. Ketika ditanya Q, M kali L. Ini pahami ya Ustadz ya. Nah, kalor lebur ya. Nah, kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat pada zat padat ya untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Sedangkan titik lebur adalah suatu zat ketika melebur. Nah, kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan dalam massa zat untuk membeku ya. Zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Nah, itu dikatakan kalor beku. Sedangkan titik bekunya adalah suhu zat ketika membeku. Baik, sedikit lagi ya Ustadz ya. Nah, perhatikan ini adalah proses grafik perubahan wujud air ya. Nah, ketika semakin naik ya. Nah, ketika A ke B wujudnya S ya. B ke C wujudnya S dan air, proses melebur ya. C ke D ya. Titik lebur S dan titik beku air itu 0 derajat Celcius ya. Lanjutkan Ustadz. Nah, kalor uap atau U atau kalor embun itu sama ya. Nah, sama dengan U sama dengan Q per M. Jika ditanya Q, M kali U. Nah, kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya ya. Rumusnya ini. Titik didihnya yaitu suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa ya, massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Nah, ini perhatikan grafik perubahan wujud cairnya. C ke D ya, wujudnya air ya. Ini lanjutan yang tadi. D ke E wujud air dan uap atau menguap. Titik uap itu berapa? Titik embun 100 derajat Celcius. Nah, ini Q total. Ini apa? Ini sudah masuk ke azas black. Ini insya Allah akan kita bahas di minggu depan. Soal-soalnya kita bahas tentang azas black di minggu-minggu depan insya Allah. Nah, selanjutnya penguapan dapat dipercepat dengan cara yang pertama. Penguapan berarti misalnya ketika massa air ya, yaitu pertama dengan cara pemanasan atau menaikkan suhu ya. Menjemur pakaian di bawah sinar matahari contohnya seperti itu. Nah, memperluas permukaan zat cair misalnya. Nah, contohnya kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Ya, pernah seperti itu ya. Kan misalnya ayah atau abi di rumah minum kopi itu misalnya abang-abang semua pengen nih merasai kopi seperti apa. Biasanya tuh ya ayahnya berbagi dengan cara apa? Piring kecil ya. Kalau saya bilangnya lepean bahasa Ustadz ya, piring kecilnya itu untuk dituangkan air teh atau air kopi dan kita minum melalui itu supaya apa? Supaya cepat dingin ya. Pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan ya, atau diperluas permukaannya. Kalau misalnya bertumpuk ya mau cepat kering ya kan, seperti ini gambarnya ya. Mohon maaf ya, ini ada gambarnya nih, nggak boleh dilihat sebenarnya. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara. Sebenarnya ini nggak boleh dihembus ya. Nah, ketika minum kopi, mohon maaf ini ya gak ada gambarnya ya. Fun sebelumnya. Jadi meniup minuman kopi panas itu nggak boleh ya, nggak baik ya anak-anak Ustadz ya. Nah, hadis Nabi juga melarang untuk meniup minuman ya. Kenapa? Karena kalau secara kesehatan medis yang Ustadz ketahui
ya, karena kita menghembus itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu biasanya mengandung racun, ya kan, sisa-sisa partikel yang kita keluarkan seperti itu, maka nggak boleh dihembus. Bagaimana caranya ya? Dikipas, agak dikipas boleh, atau tunggu hangat ya, jangan terlalu panas. Kalau panas pun nanti bisa kita bahaya, bisa bibir kita bisa licet ya kepanasan. Nah, mendidih, zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Nah, perhatikan ini ya, ini menguap, ini airnya. Ketika menguap ke udara, ketika mendidih ya, ini airnya sama ke ada terjadi gelembung-gelembung seperti itu. Nah, ini ajas black ya. Ajas black ini hanya sekilas kita bahas. Insya Allah minggu depan kita akan bahas contoh-contohnya. Nah, apa itu sebenarnya ajas black? Ajas black itu kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas. Maka persamaannya Q lepas sama dengan Q terima, seperti itu. Nah, jadi insya Allah mengenai contohnya kita bahas minggu depan ya, nah Ustadz ya. Kita lanjutkan. Nah, perpindahan kalor ada 3 cara. Kalor perpindahan panas ya, nah Ustadz ya. Di SD juga pernah dibahas ini ya. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu KKR. K-nya konduksi, K kedua konveksi, dan R-nya adalah radiasi. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Masih ingatkah kalian semua tentang 3 cara perpindahan kalor ini? Masih ingat ya, nah Ustadz ya. Nah, konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel itu. Contohnya ketika kita memanaskan logam yang kita pegang, kita bakar tanpa menggunakan alas apapun, maka apa yang terjadi? Pastinya tangan kita kepanasan. Ini masih api kecil ya, nah Ustadz ya, belum lagi api neraka. Nauzubillah ya, api neraka membara-bara berapa kali lipat ya. Makanya oleh sebab itu jangan berbuat kemaksiatan. Kalau udah berbuat atau nggak sengaja bertaubat ya, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat ya. Nah, bahas taubat ya, nah Ustaz ya, nggak apa-apa, sekaligus mengingatkan. Baik, penghantar kalor yang baik disebut konduktor, diambil dari kata konduksi tadi. Contohnya adalah besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium ya. Intinya jenis-jenis logam yang disebut juga dengan konduktor ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, penghantar kalor yang kurang baik atau buruk artinya tidak dapat menghantarkan panas. Kalaupun menghantarkan hanya sedikit. Contohnya misalnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Artinya bukan logam ya. Misalnya ketika kita orang tua atau kalian memasak di dapur, maka gagang panci ataupun gagang sendok ya, itu terbuat dari plastik supaya ketika memegang itu tidak kepanasan. Dan yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel. Kalau tadi dia kalor, ya konduktor, partikelnya itu nggak berpindah, yang pindah itu hanya panas kita. Contohnya ketika kita memegang logam tadi, kita letakkan di api, maka panasnya mengalir ke tangan kita, ya. Apinya nggak masuk ya, nggak masuk ke dalam tangan, nggak enak ya, nggak masuk. Makanya dikatakan tidak berpindah partikel-partikelnya. Nah, sedangkan konveksi partikelnya berpindah. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi konveksi ini perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikelnya. Partikelnya ikut, ya. Berarti bukan logam-logam tadi, bukan, ya. Nah, ini beda. Nah, jadi konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Nah, konveksi terjadi misalnya dalam zat cair dan zat gas. Kalau tadi konduktor terjadi pada benda padat, misalnya logam ya. Nah, sedangkan kalau dia konveksi terjadi pada benda cair dan benda gas. Misalnya ketika merebus air ya, ketika merebus air ini kan airnya mendidih ya. Nah, jadi perantaranya itu adalah air dan gas, seperti itu ya. Baik. Contohnya terjadi angin darat, angin laut, seperti itu. Masih ingatkah kalian? Nah, Ustadz ini materi, kalau nggak salah Ustadz, materi kelas 5 SD ya dulu ya. Masih ingat ya? Angin laut terjadi pada malam atau siang? Yang jawaban yang betul adalah, ayo angkat tangan. Yang jawab laut ada? Ayo angkat tangan semuanya. Ya, baik. Yang jawab siang ada, angkat tangan. Nah, yang benar angin laut terjadi pada siang hari, sementara angin darat terjadi pada malam hari. Makanya nelayan tradisional ya, nelayan tradisional itu pergi berlayar pada malam hari mencari ikan, pulangnya pada siang hari karena
nelayan tradisional memanfaatkan angin, ya angin laut dan angin darat untuk berlayar seperti itu ya. Jadi angin darat malam hari, angin laut siang hari ya. Nah, terjadinya angin darat terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut pada siang hari. Nah, sistem pendingin mobil atau radiator ya. Nah, ini juga terjadi konveksi juga ini ya. Nah, pembuatan cerobong asap juga konveksi ya, seperti itu. Nah, sedikit lagi nah Ustadz ya. Nah, mari es misalnya kan ada ini ya, uap-uapnya itu, uap dinginnya itu seperti itu ya nah Ustadz ya. Nah, jadi kita bahas yang terakhir adalah radiasi. Perbedaan panas secara radiasi itu tanpa menggunakan perantara. Kalau tadi konduktor perantaranya zat padat, konveksi konduksi zat padat, konveksi gas dan cair. Radiasi ini tidak menggunakan sama sekali. Artinya apa? Langsung. Contohnya apa? Sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Jadi nggak menggunakan alat dianya, ya. Nah, misalnya menggunakan api unggun, misalnya contoh yang lain ya, karena tidak menggunakan alat, berpindahnya langsung dia seperti itu. Nah, jadi ada sedikit ilmu terapan. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Makanya ketika siang hari kita memakai baju putih atau hitam lebih bagus. Kayak baju putih. Kenapa? Putih memantulkan, sedangkan baju hitam menyerap panas, maka kita akan lebih kepanasan ketika memakai baju warna hitam. Apabila mataharinya cerah ya, beda dengan mendung. Sekarang kan lagi musim hujan nih, mungkin nggak terasa bedanya ya. Nah, permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Artinya dia memantulkan. Nah, termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor ya, termoskop. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari, misalnya panci masak ya. Nah, dari bahan konduktor bahannya, sedangkan gagangnya adalah isolator. Gagangnya ini plastik ya, sedangkan stainlessnya ini adalah konduktor. Paham nah Ustaz semua insyaallah. Termos juga seperti itu ya. Setrika juga seperti itu, kabelnya terbuat dari karet ya atau plastik gagangnya supaya nggak kepanasan. Sedangkan alas bawahnya setrika ini terbuat dari logam. Nah, ini nah Ustadz soal kalian pada hari ini ya, dan ini dikumpulkan seperti biasa ya, 2 soal saja Ustadz kasih hari ini. Ini soalnya jangan lupa ya di screenshot, boleh dipoto ya agar lebih jelas ya. Nah, ini soalnya adalah berapa kalor yang nomor 1, berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kg air yang bersuhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius ya, diminta dalam KJ ya. Yang kedua, diketahui massa sebuah aluminium 500 gram bersuhu 10 derajat Celcius ya. Aluminium kemudian menyerap kalor sebesar 1,5 kJ sehingga suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa kalor jenis? Nah, kalor jenis berarti apa? C ya, aluminium tersebut. Nah, ini dijawab nah Ustadz ya. Nah, cara mengirimnya agak berbeda pada kesempatan kali ini. Bagi anak Ustadz ya yang sudah mampu membuka Google Classroom, silakan buka Google Classroom-nya. Ini kode untuk kelas 7C dan ini 7D, jangan tercampur ya. Untuk 7C kirim ke soalnya jika menggunakan kodenya SSS4DIE. Nah ini, atau nanti boleh boleh diketik nantinya ini. Nah, jika menggunakan jika mau menggunakan link, ini linknya http://classroom.google.com ya, dan seterusnya. Jadi Ustaz tinggal lihat aja ya. Nah, di Google Classroom tersebut juga sudah Ustaz masukkan linknya agar lebih mudah ya. Nah, sedangkan untuk kelas 7D kodenya adalah XM, XMOOVAM. Nah, boleh juga menggunakan link juga boleh menggunakan kode bisa, menggunakan link juga bisa. Nah ya, jadi apa manfaatnya jika kita menggunakan Google Classroom? Manfaatnya yang pertama, anak-anak Ustadz akan update lebih mudah ke Google Classroom ketika ingin melihat materi ya, di situ yang pertama. Yang kedua, tugas-tugas yang anak-anak Ustadz kumpul itu insya Allah akan tersimpan dengan aman di situ ya. Jadi ketika mungkin nanti datanya hilang di handphone atau di WA, maka di Google Classroom ada gitu ya. Nah, ini bagi anak Ustadz Ustadz anjurkan untuk ini ya, kumpulnya di sini ya, di Google Classroom ya. Bagi yang mungkin terkendala
setelah berusaha, setelah mencoba, tapi nggak bisa-bisa juga untuk masuk ke Google Classroom, nggak apa-apa. Sementara pakai WA dulu. Tapi bagi anak ustadz yang udah bisa menggunakan Google Classroom, ya silakan menggunakan Google Classroom. Ya, baik. Nah, jika anak ustadz mau mau menggunakan link, karena di sini mungkin di PowerPoint atau video ini kurang terang atau kurang nampak linknya, boleh WA Ustadz minta link apanya, Google Classroom-nya, boleh, nanti insya Allah Ustadz kirim ya untuk link Google Classroom jika ingin menggunakan link. Tapi juga ingin menggunakan kode, nggak perlu pakai link lagi, langsung kodenya aja ya. Nah, ini hanya untuk anak Ustadz yang sudah mampu untuk membuka Google Classroom. Bagi yang belum, nggak apa-apa, seperti biasa pakai WA ya. Baik, ini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz tunggu ya soal latihan pada hari ini. Barakallahu fiq, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.